Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bitrika Aulia Rahmawati, mahasiswi Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Selain kita belajar tentang sifat-sifat bunyi, kita akan juga melakukan suatu percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Nah, sebelum melakukan percobaan, kita perlu tahu terlebih dahulu nih. Jadi sifat-sifat bunyi itu ada 3. Yang pertama, sifat bunyi bahwa bunyi itu dapat merambat melalui benda padat. Yang kedua, sifat bunyi dapat merambat melalui benda cair atau air. Kemudian yang terakhir ada sifat bunyi dapat merambat melalui udara atau gas. Untuk percobaan yang pertama, kita akan membuktikan bahwa bunyi itu dapat merambat melalui benda padat. Nah, pada percobaan kali ini tentu saja teman-teman tidak asing lagi dengan permainan tradisional yang menggunakan alat komunikasi menggunakan kaleng atau gelas plastik bekas yang dihubungkan dengan benang. Nah, jadi ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama, kita membutuhkan gunting. Yang kedua, kita membutuhkan gelas plastik bekas atau teman-teman bisa menggunakan kaleng bekas. Kemudian kita membutuhkan benang wol. Nah, untuk pembolongnya di sini saya menggunakan tusuk sate dan jarum pentul sebagai pembolongnya. Nah, apabila teman-teman di rumah menggunakan kaleng bekas, maka teman-teman membutuhkan palu dan paku untuk membolongkan di bagian belakang gelasnya. Oke, tentu saja apabila teman-teman menggunakan palu dan paku, teman-teman juga butuh pendampingan dari orang dewasa atau orang tua yang ada di rumah ya. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai pembuatannya. Jadi pertama-tama kita harus membolongi bagian belakang dengan menggunakan jarum di sini. Nah, tapi teman-teman di rumah bisa menggunakan paku ya. Nah, setelah menggunakan jarum, nanti untuk melebarkannya kita bisa menggunakan tusuk sate. Dengan harapan agar benang wolnya itu nanti bisa masuk ke dalam gelas ini, namun tidak ada rongga sehingga tidak ada udara yang tembus dari gelas ini. Kita melakukan secara berulang di gelas yang satunya. Untuk membuat bolongan di kaleng bekas atau gelas ini, usahakan teman-teman menggunakan benda yang tajam agar tidak merasa kesulitan untuk memberi bolongan pada gelasnya ya. Oke, setelah kedua gelas ini sudah bolong, maka kita perlu mengukur seberapa panjang benang yang akan kita gunakan. Kemudian setelah itu kita perlu memasukkan benang ini ke dalam bolongan yang sudah kita siapkan, yang sudah kita bolongi.
setelah sudah masuk, kita perlu mengikat secara berulang agar bolongan yang ada di gelas ini bisa tertutupi dengan baik. Nah, ini lepas. Harus yang kuat ya teman-teman, biar nggak bisa lepas kayak yang tadi sudah saya buat. Jadi harus diikat secara berulang. Nah, kemudian dilakukan secara berulang pada gelas yang satunya. Kalau misalnya teman-teman di rumah punya seperti gabus atau karet bekas, bisa teman-teman gunakan sebagai penutup bolongan yang ada di gelas ini ya. Jadi tidak sulit untuk mengumpulkan atau mengulang tali ini diikat sehingga membentuk gumpalan yang bisa menutupi lubang yang ada di gelas ini. Oke, jadi alat komunikasi secara tradisional yang sudah saya buat sudah jadi. Nah, untuk memainkan alat komunikasi ini kita membutuhkan sepasang atau teman baru untuk memainkannya. Nah, untuk mempraktekannya, saya akan memanggil adik saya untuk membantu apakah dengan menggunakan ini suara itu bisa tersampaikan dengan baik. Oke. Jadi bagaimana biar dia bisa terdengar, benangnya ini harus dijulurkan hingga tidak tertekuk. Begini. Nah, Ejak coba di sana. Kamu yang bicara, Mbak yang dengerin. Halo. Nah, jadi di sini sudah terdengar secara nyaring kalimat yang disampaikan dari sana ya. Halo, 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 halo. Nah, adanya alat komunikasi tradisional ini membuktikan bahwa suara itu atau bunyi bisa merambat atau tersalurkan melalui benda padat ini. Nah, benda padat yang dimaksud adalah getaran dari benang ini. Begitu. Nah, sekian percobaan pertama kita. Kemudian kita lanjut ke percobaan kedua. Oke,
setelah kita tadi melakukan percobaan pertama untuk membuktikan bahwa bunyi itu dapat memiliki sifat dapat merambat melalui benda padat, untuk percobaan yang kedua kita akan melakukan suatu percobaan untuk membuktikan bahwa bunyi itu memiliki sifat dapat merambat melalui udara atau gas. Nah, untuk melakukan percobaan ini kita hanya membutuhkan selang. Nah, kita teman-teman di rumah bisa menggunakan selang yang ada di rumah atau di kamar mandinya. Nah, cara menggunakannya kita hanya butuh teman satu lagi untuk mendengarkan saat kita berbicara melalui selang ini. Untuk melakukan percobaan ini saya membutuhkan satu teman lagi, yaitu adik saya yang tadi sudah ada di percobaan pertama. Eda. Oke. Oke. Nah, dengan begitu kita dapat mengetahui kenapa sih bisa dijadikan bahan bukti bahwa melalui selang ini kita bisa tahu bahwa bunyi itu memiliki sifat dapat merambat melalui udara, karena saat kita berbicara di antara dalam selang ini itu ada udara. Jadi udara itu sebagai perantara saat bunyi kita ini disampaikan kepada si pendengar. Nah, sekarang aku mau tanya, tadi kan sudah buat percobaan, suaranya lebih nyaring pakai alat komunikasi tradisional atau pakai selang? Selang. Oke, berarti kita dapat ketahui bahwa bunyi itu merambat melalui udara akan menghasilkan bunyi yang lebih nyaring atau lebih jelas. Oke, sekian percobaan dari percobaan 2 kita. Kemudian kita akan lanjut ke percobaan ketiga. Percobaan tadi, nah ini percobaan terakhir kita, yaitu kita akan membuktikan bahwa bunyi itu memiliki sifat dapat merambat melalui benda cair atau air. Di sini kita membutuhkan 3 benda atau 3 alat. Yang pertama corong, yang kedua ini saya menggunakan galon berisikan air, tapi teman-teman di rumah bisa menggunakan baskom plastik atau baskom yang kaleng tapi berisikan air juga. Kemudian terus yang terakhir membutuhkan alat atau benda padat yang bisa digunakan untuk memukul baskom ini atau galon ini. Nah, cara kerjanya sangatlah mudah. Jadi kita cukup memasukkan atau menyelupkan corong ini hingga terkena di airnya. Kemudian, nah, terus di sini saya akan memukulkan benda ini ke galon ini. Misalnya enggak? Ada. Oke, nah melalui benda ini kita dapat ketahui bahwa bunyi itu dapat merambat melalui benda cair atau air. Nah, tadi kan sudah buat 3 percobaan. Nah, tadi kan kamu bilang kalau dibandingkan alat tradisional yang komunikasi sama yang selang kan lebih jelas selang. Kok selang sama ini lebih jelas mana? Selang. Terus kalau ini sama benda ini lebih jelas mana? Ini. Nah, oke. Dengan begitu kita dapat ketahui bahwa bunyi itu lebih nyaring atau keras terdengar apabila diperantarai oleh udara. Nah, itu juga berlaku bagi kehidupan kita sehari-hari seperti yang saya sudah gunakan sekarang. Saya sebagai sumber bunyi dan adik saya sebagai pendengar. Di antara adik saya dan saya itu ada udara. Nah, udara itu yang memerantarai atau yang merambatkan sumber bunyi ke pendengar. Begitu. Sekian 3 percobaan mengenai membuktikan sifat-sifat bunyi yang dapat merambat melalui 3. Yang pertama benda cair, benda padat, dan gas. Semoga percobaan pada hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.